Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Pangkal Pinang, edisi Senin 25 September 2023 bersama saya Guru Injil Filemon, memasuki episode 45 dari pembahasan Injil Matius. Saudara, di dalam episode kali ini Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Saudara, perkataan ini menarik, tetapi jangan sampai kita salah memahami perkataan tersebut. Apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini? Mari kita berdoa sebentar untuk mohon pertolongan dari Allah Roh Kudus, Allah yang memberikan hikmat, menginspirasikan firman-Nya itu untuk menolong kita memahaminya dan terlebih untuk melakukannya. Tuhan, tolonglah kami ketika kami membaca perkataan-perkataan-Mu dalam kitab suci, hati kami tidak saja dipenuhi dengan motivasi untuk mengerti firman-Mu, tetapi hati kami juga dipenuhi dengan kuasa untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami, agar hidup kami lepas dari beban-beban yang tidak perlu karena kami melakukan apa yang sebetulnya melanggar firman Tuhan yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan itu memerlukan pemahaman yang benar terlebih dahulu akan firman-Mu ya Tuhan. Sebab itu tolonglah kami, pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 7, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Nah, saudara, perkataan Tuhan Yesus ini dikutip di sana-sini oleh penulis Injil yang lain, oleh Markus atau juga oleh Lukas. Misalnya di dalam Markus pasal 4 ayat 24, demikian catatan Injil Markus. Lalu ia berkata lagi, ini Tuhan Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Nah, saudara, konteksnya adalah tentang hari penghakiman, yaitu Allah akan menghakimi semua orang dan Tuhan akan membalas perbuatan setiap orang. Nah, saudara, untuk episode kali ini saya mengajak saudara fokus kepada dua ayat pertama terlebih dahulu dari Matius pasal 7 tadi ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi orang lain, kita akan dihakimi menurut ukuran yang kita pakai untuk mengukur itu. Itu akan diukurkan kepada kita. Nah, pertanyaan saya adalah siapa yang akan menghakimi dan yang akan mengukur kita, ya, membalikkan ukuran itu atau penghakiman itu kepada kita? Jawabannya adalah Allah. Bisa saja ayat ini atau perkataan ini kita tafsirkan orang lain juga akan mengukur kita sesuai dengan ukuran yang kita pakai. Kita punya komentar tentang sesuatu hal, maka lumrah kalau orang lain juga akan mengukur kita menurut perkataan yang kita pakai untuk mengukur orang lain itu. Tapi saudara, dalam konteks ini dan dalam konteks Markus ataupun Lukas, yang dimaksudkan yang akan mengukur, yang akan menghakimi kita berdasarkan penghakiman atau ukuran yang kita pakai untuk orang lain, itu berbicara tentang Allah. Perintah untuk jangan menghakimi adalah untuk tidak menghakimi sesama, tujuannya agar kita tidak dihakimi oleh Allah. Demikian kesimpulannya. Nah, hati-hati saudara, jangan kita salah memahaminya. Ini tidak berarti bahwa Allah sama sekali tidak akan menghakimi kita. Oh, kalau saya bisa tidak menghakimi orang, berarti Allah pun tidak akan pernah menghakimi saya. Kesannya seperti itu, tetapi bukan demikian. Allah akan tetap menghakimi semua orang, termasuk diri kita, berdasarkan perbuatan kita, berdasarkan firman-Nya yang kudus. Kalau begitu, mengapa Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi? Maksudnya adalah, bagaimana kita menghakimi orang, suatu hari Allah juga akan menguji
integritas kita sesuai dengan standar yang kita pakai untuk orang lain itu. Di hari penghakiman, apakah kita sendiri melakukan standar yang kita kenakan kepada orang lain? Jadi perbuatan menghakimi sesama justru menempatkan kita pada risiko mendapatkan penghukuman tambahan, terutama bila kita sendiri tidak setia atau tidak konsisten dalam melakukannya. Dan sebagai orang percaya mungkin kita tidak mendapatkan penghukuman, tapi kalau kita tidak konsisten dalam melakukan standar kita kepada orang lain, maka mungkin ini berarti upah kita yang dikurangi, perbuatan baik kita menjadi seperti sia-sia begitu. Di dalam surat Yakobus, Yakobus mengatakan hal-hal seperti ini, saudara. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Mengapa? Tentu saja sebab sebagai guru kita harus mengajarkan kebenaran-kebenaran, dan karena itu kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Karena kita akan terus menilai orang lain, kita akan mengevaluasi orang lain, karena itu adalah tugas kita sebagai guru. Nah, saudara, pengajaran Tuhan Yesus di soal penghakiman ini begitu kuat diulangi oleh Yakobus. Yakobus berkata, misalnya di pasal 2 ayat 13, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Ya, standar yang kita pakai, yang orang ini pakai, tidak punya belas kasihan, akan Allah kenakan kepada dirinya. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Lalu di dalam pasal 4 ayat 11 dan 12, Yakobus kemudian berkata, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya, menghakimi hukum itu. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Jadi menempatkan diri sebagai hakim di atas orang yang seharusnya menuruti aturan itu. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi kita lihat bagaimana perkataan Yakobus selaras dengan Tuhan Yesus. Bahkan bisa kita katakan Yakobus membuat konteksnya menjadi lebih jelas maksud dari perkataan Tuhan Yesus tadi. Nah, jadi saudara, poin pelajaran hari ini adalah Allah akan menghakimi semua orang dengan adil di hari penghakiman. Oleh sebab itu kita harus selalu mengingatkan diri sendiri, janganlah kita suka menilai orang lain, apalagi dengan standar-standar yang bahkan tidak ada di dalam Alkitab, atau dengan hal-hal yang Tuhan tidak wajibkan. Tentu saja, saudara, di dalam hidup kita yang praktis sehari-hari, ada hal-hal yang Alkitab tidak nyatakan secara langsung, di mana mungkin pekerjaan kita atau profesi kita, tugas kita adalah untuk menilai orang lain. Kalau kita pakai istilah, kita harus menghakimi orang lain karena tuntutan profesi atau tanggung jawab kita. Misalnya kalau Anda adalah kepala di bagian penjualan di sebuah perusahaan dagang, Anda tetap harus menilai karyawan Anda, marketing Anda berdasarkan performanya. Itu harus, itu tanggung jawab. Tidak bisa kita memakai ayat ini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tidak mungkin, saudara. Atau misalnya sebagai guru, harus menilai, mengevaluasi murid-muridnya. Itu adalah hal yang tidak terhindarkan. Tetapi maksudnya adalah kita menilai dengan adil. Lalu juga dengan motivasi kasih, yaitu demi kebaikan orang lain dan juga demi kebaikan sesama secara umum. Mungkin saja misalnya saudara melatih seorang yang karyawan Anda menjadi staff marketing. Kalau dia tidak memberikan performa yang baik, tidak hanya perusahaan yang dirugikan, tetapi orang itu bahkan mungkin kalau orang itu punya istri, punya anak, keluarganya akan terpengaruh oleh karena performanya yang di bawah standar itu. Jadi harus kita pikirkan tentang efeknya kepada orang lain. Tapi jangan kita menghakimi dengan semena-mena. Ya, Yakobus memberi ilustrasi, jangan memfitnah, jangan memberikan penilaian yang tidak tepat. Apalagi bila hal yang kita persoalkan tidak secara eksplisit diperintahkan Alkitab. Tapi kalau ada seseorang yang kedapatan berbuat dosa, mencuri, berzina, haruslah kita hakimi
karena itu adalah bagian dari tugas kita sebagai umat Tuhan, sebagai sesama manusia. Apalagi kalau profesi kita berkaitan soal penegakan hukum atau dalam hal pendidikan. Tetapi ada hal-hal yang mungkin tidak secara eksplisit atau sifatnya tidak benar atau salah. Hal-hal berkaitan dengan estetika, hal-hal berkaitan dengan seni, itu Alkitab tidak menjelaskan, tidak mewajibkan apakah musik itu harus bagaimana atau makanan itu manis atau pedas, itu tidak. Tetapi janganlah kita memberikan komentar yang kejam untuk hal-hal seperti itu. Bila kita seperti itu, Allah tidak hanya akan menghakimi perbuatan kita berdasarkan standar firman-Nya, tetapi Dia juga akan menghakimi dengan standar ekstra yang kita buat dan kita kenakan secara kejam kepada orang lain. Itu poinnya. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan ulang dalam urutan sebagai berikut. Yang pertama, dalam hidup ini kita akan selalu bersinggungan dengan sesama, dan akan ada namanya proses mendidik, saling menajamkan sesama, berargumentasi, akan ada penilaian, itu kita menilai dan kita sendiri akan dinilai. Ini adalah hal yang lumrah sebagai umat manusia. Besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Yang manusia menajamkan sesamanya. Tetapi karena efek dosa, di mana manusia ingin menentukan baik dan jahat menurut standar diri masing-masing, maka proses ini menjadi runyam, menjadi banyak masalah, banyak dosa yang terjadi. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak bermaksud mengatakan tidak ada penghakiman bagi orang yang tidak menghakimi sesamanya. Sebab di hari penghakiman Allah tetap akan menghakimi semua orang berdasarkan firman-Nya yang kudus. Yang Tuhan Yesus maksudkan adalah dalam berelasi di dunia ini, janganlah kita menghakimi menurut standar yang kejam dan tidak ada belas kasihan. Poin berikutnya, kita perlu mendidik orang dalam kebenaran, terutama hal-hal yang sifatnya moral atau kekudusan. Tetapi di samping itu, kita juga perlu mendidik orang di dalam misalnya keterampilan, dalam hal estetika, kita tetap perlu mendidik orang. Itu semua harus kita lakukan dengan hati-hati, adil, dan sambil menunjukkan kasih karunia. Lalu, agar berhasil dalam relasi yang membangun, relasi yang harmonis dan punya meaning, punya manfaat yang baik, yang mencerminkan kemuliaan Allah, maka kita butuh 3 elemen. Yang pertama adalah kebenaran. Kebenaran itu berbicara tentang kekudusan. Artinya kita perlu punya standar moral, kekudusan. Kuduslah kamu, firman Tuhan. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Jadi kita perlu elemen yang pertama ini dalam relasi yang baik. Sesuai firman Tuhan. Dan ini juga menjadi arah dari pertumbuhan. Arah dari pendidikan. Sebab kebenaran adalah struktur dari kehidupan kita. Saudara bisa bayangkan kalau dunia ini tanpa struktur kebenaran, kekudusan, tidak ada hukum, tidak ada moral, dunia ini akan menjadi tempat yang mengerikan. Dengan standar moral saja, bahkan dilengkapi dengan aparat penegak hukum saja, dunia kita cukup morat-marit, bukan? Cukup kacau balau. Jadi kalau dunia tanpa kebenaran, itu pasti akan sangat-sangat chaos, sangat-sangat kacau. Tetapi kita juga perlu elemen yang kedua untuk menjalin relasi yang baik, yaitu kasih karunia atau anugerah. Anugerah berbicara tentang kasih, penerimaan, pengampunan, pengertian, dan lain-lain. Anugerah adalah sumber sekaligus pemelihara dari relasi, memberikan rasa aman, keberanian untuk mengaku bersalah dan mencoba kembali. Nah, saudara, kalau kita pisahkan kasih karunia dari kebenaran, tinggal kebenaran saja, maka akan terjadi penghakiman yang kejam, yang semena-mena. Itulah poin dari perkataan Tuhan Yesus yang kita bahas hari ini, poin renungan hari ini. Sedangkan kalau kita ceraikan kebenaran dari kasih karunia, artinya kita hanya menekankan kasih karunia, penerimaan, pengampunan, belas kasihan, toleransi, tanpa kebenaran, maka sekali lagi dengan cepat hidup itu akan menjadi berantakan. Ingat, manusia adalah pabrik dosa, kejam, manusia itu jahat, akan ada kerusakan, penindasan, penyalahgunaan, dan tidak ada tanggung jawab. Singkatnya, bila tidak ada standar moral dan kekudusan, tidak ada kualitas yang dikejar, tidak ada struktur yang menopang kehidupan.
Tetapi saudara, ada elemen ketiga yang kita butuhkan selain kebenaran dan juga kasih karunia agar sebuah relasi itu menjadi berhasil. Elemen yang ketiga adalah waktu. Semua orang butuh waktu untuk bisa mengimplementasikan kebenaran dalam hidupnya. Dia membutuhkan anugerah dan itu perlu diberikan waktu. Mungkin seseorang akan membutuhkan dukungan, pujian, ya, pengajaran, agar dia memahami, dia mengingat. Kalau dia bersalah, dia perlu ditegur, mendapatkan kesempatan kembali, didisiplin, pengulangan, sampai kebenaran itu menjadi bagian dari dirinya. Atau dengan kata lain, menjadi karakter, terpatri di dalam hidupnya. Nah, saudara, seringkali kita cukup menekankan kebenaran, dan bahkan kita cukup menekankan kasih karunia. Tetapi mungkin kita tidak cukup dalam memberikan waktu, sehingga relasi itu tetap tidak menjadi baik, tetap tidak menjadi matang. Oleh sebab itu, baiklah kita mengingat firman Tuhan hari ini. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan ukuran yang kamu pakai untuk orang lain, kamu akan diukurkan demikian. Kita membutuhkan kebenaran, tetap kita membutuhkan anugerah, ya, tapi kita juga perlu memberikan waktu yang cukup untuk seseorang itu bertumbuh, baik itu dalam kebenaran dan juga di dalam kasih karunia. Kiranya renungan hari ini menolong kita di dalam relasi-relasi kita, dan kalau kita ada relasi yang tidak baik atau yang rusak, kita minta pertolongan Tuhan agar ada kebenaran, ada kasih karunia, dan juga ada waktu. Bagi saudara yang pernah mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, saya yakin akan sependapat dengan saya bahwa waktu adalah elemen yang penting. Dan orang-orang yang kehilangan orang yang dia kasihi sudah tidak punya waktu lagi untuk memperbaiki relasi itu. Tapi biarlah apa yang sudah terjadi, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, apa yang ada di depan, apa yang di hadapan kita, mari kita perbaiki untuk kebaikan bersama. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya.